Jokowi dan tangkap suku kata. Saya tanya, aksi kita untuk apa? Langsung di bundaran. Langsung masuk ke bundaran. Seperti biasa. Langsung masuk ke bundaran. Langsung masuk ke bundaran. Kita datang dalam keadaan bukan untuk hal yang lain. Kita datang untuk membuktikan bahwa keadilan dan kebenaran masih harus ditegakkan. Allahu Akbar. Saya tanya, aksi kita untuk apa? Aksi 411, usut Fufu Fafa, Prabowo jangan didikte Mulyono alias Jokowi. Wah, aksi 411. Kemarin memang bisa dibilang agak zong. Siapa yang ngatur jadwal aksi jam 1 siang pas jam makan siang? Ini emang tantangan tersendiri buat para pejuang lapangan perut kosong, mental pun ikut goyah. Bisa dibayangkan, begitu orator naik podium dan mulai berapi-api. Para peserta malah diam bukan karena terharu, tapi lagi ngelamun nasi bungkus. Mungkin panitia lupa kalau energi aksi setara dengan maraton yang butuh tenaga dari nasi rames, bukan cuma semangat membara. Bayangkan, seorang bapak-bapak di barisan depan sambil ngipasin muka bilang, gimana mau semangat Kang? Dari tadi isi perut cuma angin. Dan akhirnya, yang tadinya mau lanjut aksi sampai sore, bubarnya malah lebih cepat dari ekspektasi. Alasannya? Daripada nggak kuat, mending lanjut ke warung soto aja. Jadi, mungkin pelajaran berharga buat panitia ke depan, jangan pernah meremehkan kekuatan nasi bungkus dalam menjaga solidaritas massa. Aksi besar-besaran perlu asupan besar juga kalau enggak, ya begitu deh, bubar jalan di jam makan siang. Wah, jadi strategi hemat ya? Aksi dimulai pukul 13 WIB, biar nggak perlu keluar biaya nasi bungkus. Cerdas memang. Tapi risikonya besar juga. Pas masa kumpul jam 1 siang, ternyata yang datang cuma angin. Mungkin panitia mikir, aksi siang bolong ini, pasti pada tahan lapar dong, kan perjuangan. Tapi nyatanya, perjuangan melawan panas dan perut keroncongan itu jauh lebih berat. Kebayang, ya, di lapangan banyak yang mulai nunduk bukan karena khusyuk mendengarkan orator, tapi udah lemas sambil nahan ngiler membayangkan nasi padang. Ada yang datang penuh semangat, sampai-sampai nyalain ponsel buat cari aplikasi pesan antar, dengan harapan, siapa tahu panitia berubah hati dan pesan makan siang buat semua. Dan puncaknya mungkin begini, ketika orator teriak lantang, saudara-saudara, kita di sini karena kita ingin perubahan, langsung disambut sorakan dari belakang, iya, perubahan ke jam makan siang aja, Bang. Jadi, kalau aksi besok mau ramai, mungkin panitia perlu perhitungan ulang. Kalau nggak kuat nasi bungkus, ya setidaknya sediakan teh hangat biar masa kuat bertahan sampai jam 3, bukan cuma tahan sampai suara perut mulai kor. Aksi 411, usut Fufu Fafa, penjarakan Jokowi. Perwakilan masa aksi 411 yang dimotori Front Persaudaraan Islam, FPI, dan sejumlah ormas Islam lainnya menyerahkan surat ke Sekretariat Negara, Senin 4 November. Lewat surat itu, mereka meminta pemerintah mengusut tuntas akun Fufu Fafa dan mengingatkan Presiden Prabowo Subianto jangan sampai didikte kelompok Mulyono. Mulyono merujuk pada nama lahir Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Jokowi sempat mengakui dahulu lahir dengan nama Mulyono, tetapi diganti orang tuanya karena sering sakit. Warganet kini kerap memakai nama Mulyono untuk menyebut Jokowi. Berdasarkan dokumen yang diterima dari delegasi masa aksi 41. 1 Aziz Yanuar, isi surat yang dikirim ke Setnek ini berjudul, Pernyataan Sikap Tritura Aksi 41, Tangkap Jokowi dan Makzulkan Fufu Fafa, Selamatkan Negeri dari Malapetaka. Surat ini memiliki kode surat 243EV4A98 yang dilengkapi dengan cap dan tanda tangan tanda terima dari pihak Kemensetnek. Terdapat 4 tuntutan dalam surat tersebut. Pertama,
Masa aksi 411 menuntut usut tuntas dan tegakkan hukum terhadap Jokowi dan kroninya atas segala kejahatan, KKN, pelanggaran konstitusi, dan pelanggaran HAM. Kedua, menuntut untuk mengusut tuntas dan tegakkan hukum kepada akun Fufu Fafa yang merupakan bentuk nyata kerusakan akhlak yang tidak boleh dibiarkan. Ketiga, mereka meminta Presiden Prabowo jangan sampai mau didikte oleh geng Mulyono dan kroninya karena Prabowo diakini memiliki ketegasan dan akal sehat. Keempat, mereka pun meminta seluruh umat Islam terus bersatu melawan segala bentuk kezaliman dan kejahatan. Berikut isi lengkap surat dari masa aksi 411 yang dikirimkan ke Setnek. Pernyataan sikap. Tritura aksi 411. Tangkap Jokowi dan makzulkan Fufu Fafa. Selamatkan negeri dari malapetaka. Bahwa kami rakyat Indonesia, dalam waktu 10 tahun lamanya di bawah rezim Jokowi, merasakan begitu banyak penderitaan yang merupakan akibat kezaliman dari kekuasaan Jokowi yang senantiasa menekan rakyat lewat kebijakan jahat yang hanya menguntungkan oligarki dan menyiksa rakyat kecil. Bahwa kami rakyat Indonesia, muak dengan begitu rutinnya kebohongan dan penipuan serta begitu banyak kerusakan akhlak yang dilakukan 10 tahun lamanya. Bahwa kami rakyat Indonesia, 10 tahun lamanya merasakan begitu banyak aksi pecah belah dan adu domba oleh Jokowi dan kroninya sehingga menciptakan ketegangan antar anak bangsa, hanya demi melayani nafsu kekuasaan Jokowi. Bahwa kami rakyat Indonesia tidak akan diam atas kejahatan dan kezaliman yang selama ini dilakukan oleh Jokowi dan kroninya. Karena itu kami rakyat Indonesia menuntut 1. Usut tuntas dan tegakkan hukum terhadap Jokowi dan kroninya, atas segala kejahatan, KKN, pelanggaran konstitusi, dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Jokowi dan kroninya. 2. Usut tuntas dan tegakkan hukum kepada akun Fufu Fafa yang merupakan bentuk nyata kerusakan akhlak yang tidak boleh dibiarkan. 3. Kepada yang terhormat Presiden Prabowo, kami yakini Anda memiliki ketegasan dan akal sehat, sehingga jangan sampai mau didikte oleh geng penjahat model Mulyono dan kroninya. 4. Kepada seluruh umat Islam dimanapun berada untuk terus bersatu padu lawan segala bentuk kezaliman dan kejahatan sebagai bentuk pengamalan amar ma'ruf nahi munkar. Masa aksi 411 akan kembali gelar reuni 212 pada 2 Desember 2024. Masa aksi 411 yang hari ini mengadakan unjuk rasa berjanji akan melakukan aksi serupa dengan masa yang lebih besar dalam reuni aksi 212 pada 2 Desember 2024 mendatang. Momentum persatuan yang akan datang akan kita rajut kembali tanggal 212. Setuju? Ujar Ketua Umum DPP Front Persaudaraan Islam, FPI, Habib Muhammad Alatas dari atas mobil komando di depan patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 4 November 2024. Massa yang hadir di lokasi bersorak setuju untuk kembali turun ke jalan pada 2 Desember 2024 mendatang. Dalam orasinya, Alatas juga mendoakan agar Imam Besar FPI, Habib Muhammad Rizik Syihab dapat kembali ke tengah massa untuk memimpin aksi. Mudah-mudahan aksi besar 212 dihadiri Imam Besar, amin, jikata menantu Habib Rizik ini. Lebih lanjut, Alatas meminta agar massa yang hadir mulai menyebarkan berita dan mengajak saudara-saudara mereka dari seluruh penjuru Indonesia untuk ikut turun ke jalan dalam aksi 212 nanti. Makanya, dari sekarang hubungi saudara-saudara kita, yang di Aceh, yang di Medan, Sumatera Utara, yang di berbagai tempat, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, semua provinsi, kita berikan informasi untuk kumpul bersama 212, imbuh dia. Alatas meyakini, jika semakin banyak umat Islam bersatu dan turun aksi di reuni 212 nanti, Presiden Prabowo Subianto akan lebih terbuka dengan aspirasi yang mereka sampaikan. Sebagai informasi, massa dari sejumlah organisasi masyarakat, Ormas, Front Persaudaraan Indonesia, FPI, dan sejumlah ormas lainnya menggelar aksi unjuk rasa bertajuk, Aksi 411, Adili Jokowi dan Tangkap Fufu Fafa, di depan Istana Negara, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Namun, titik orasi tetap dilakukan di Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat hingga menutup sebagian jalan Medan Merdeka di sekitar Bundaran Tamrin. Aksi 411 sangat sepi. Menarik. Aksi 411 yang dilakukan pada 4 November tampaknya tidak berhasil mengumpulkan massa dalam jumlah yang diharapkan,
sehingga panitia penyelenggara memutuskan untuk melanjutkannya dengan reuni 212 pada 2 Desember 2024. Acara reuni 212 sendiri sudah memiliki sejarah kuat sebagai aksi yang menarik perhatian besar, biasanya melibatkan banyak massa dari berbagai wilayah. Reuni ini mungkin menjadi momen bagi massa untuk berkumpul kembali dan menyuarakan aspirasi mereka dalam skala yang lebih besar. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi jumlah massa yang hadir, seperti kondisi politik saat ini, efektivitas media sosial dalam mobilisasi massa, atau tema yang diangkat dalam aksi tersebut. Reuni 212 yang akan datang mungkin juga menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok tertentu masih aktif dalam menyuarakan isu-isu yang penting bagi mereka, bahkan di bawah pemerintahan baru. Ternyata, aksi 411 kemarin sepi bukan karena kurang antusias, tapi mungkin salah tanggal. Kalau dipikir-pikir, siapa juga yang mau demo tanggal segitu lagi tanggal tua? Setelah gaji habis, orang-orang mungkin lebih sibuk berjuang di lapangan kehidupan, demi kotak nasi, daripada di lapangan aksi. Makanya, tim 411 bilang, oke deh, kita coba ulang di reuni 212, siapa tahu lebih ramai. Sekalian reunian sama kawan-kawan lama. Atau mungkin cuaca Jakarta yang panas jadi pengaruh? Bisa jadi para peserta aksi lebih pilih duduk santai di depan kipas angin atau ngadem di warung kopi sambil mantau live streaming aja. Lalu, reuni 212 sepertinya bakal jadi ajang, kangen-kangenan, sekaligus nostalgia zaman aksi-aksi sebelumnya. Kalau aksi reuni 212 nanti tetap sepi, mungkin panitianya perlu evaluasi. Siapa tahu, tahun depan mereka bakal ngadain reuni 212. Tapi di puncak. Karena, siapa tahu, rame-rame jalan pagi sambil demo itu jauh lebih menggugah. Wah, aksi 411 kemarin memang bisa dibilang agak jizong. Siapa yang ngatur jadwal aksi jam 1 siang pas-pas jam makan siang? Ini emang tantangan tersendiri buat para pejuang lapangan perut kosong, mental pun ikut goyah. Bisa dibayangkan, begitu orator naik podium dan mulai berapi-api. Para peserta malah diam bukan karena terharu, tapi lagi ngelamun nasi bungkus. Mungkin panitia lupa kalau energi aksi setara dengan maraton yang butuh tenaga dari nasi rames, bukan cuma semangat membara. Bayangkan, seorang bapak-bapak di barisan depan sambil ngipasin muka bilang, gimana mau semangat, Kang? Dari tadi isi perut cuma angin. Dan akhirnya, yang tadinya mau lanjut aksi sampai sore, bubarnya malah lebih cepat dari ekspektasi. Alasannya? Daripada nggak kuat, mending lanjut ke warung soto aja. Jadi, mungkin pelajaran berharga buat panitia ke depan. Jangan pernah meremehkan kekuatan nasi bungkus dalam menjaga solidaritas massa. Aksi besar-besaran perlu asupan besar juga kalau enggak. Ya begitu deh, bubar jalan di jam makan siang. Wah, jadi strategi hemat, ya. Aksi dimulai pukul 13 WIB, biar nggak perlu keluar biaya nasi bungkus. Cerdas memang, tapi risikonya besar juga. Pas masa kumpul jam 1 siang, ternyata yang datang cuma angin. Mungkin panitia mikir, aksi siang bolong ini, pasti pada tahan lapar dong, kan perjuangan. Tapi nyatanya, perjuangan melawan panas dan perut keroncongan itu jauh lebih berat. Aksi dimulai jam 1 siang biar hemat pengeluaran makan siang dan nasi bungkus? Luar biasa sekali konsep, aksi irit-irit. Jadi terbayang panitianya berdiskusi serius, kita mulai jam berapa ya? Pagi? Enggak, nanti minta sarapan. Malam? Aduh, bisa minta makan malam. Jam 1 aja, biar hemat. Kalau dipikir-pikir, mungkin ini aksi yang benar-benar mengedepankan kemandirian perut. Jadi peserta dituntut mandiri, dengan mengganjal perut dulu sebelum aksi. Atau kalau enggak, ya disuruh sabar menahan lapar demi anggaran yang lebih efisien. Tapi ternyata, perut nggak bisa diajak kompromi. Aksi semangat, tapi perut makin melilit. Bisa dibayangkan di lapangan, pas orator bilang, ayo kita suarakan. Lalu dibalas suara, iya, tapi kapan makan? Mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk reuni 212 nanti. Kalau mau hemat anggaran, mending bawa bekal sendiri aja. Siapa tahu sambil aksi sambil piknik, kan jadi lebih akrab,
kayak reuni keluarga beneran. Kebayang nggak? Di lapangan banyak yang mulai nunduk bukan karena khusyuk mendengarkan orator, tapi udah lemah sambil nahan ngiler membayangkan nasi Padang. Ada yang datang penuh semangat, sampai-sampai nyalain ponsel buat cari aplikasi pesan antar, dengan harapan, siapa tahu panitia berubah hati dan pesan makan siang buat semua. Dan puncaknya mungkin begini, ketika orator teriak lantang, saudara-saudara, kita di sini karena kita ingin perubahan, langsung disambut sorakan dari belakang, iya, perubahan ke jam makan siang aja bang. Jadi, kalau aksi besok mau ramai, mungkin panitia perlu perhitungan ulang. Kalau nggak kuat nasi bungkus, ya setidaknya sediakan teh hangat biar masa kuat bertahan sampai jam 3, bukan cuma tahan sampai suara perut mulai kor. Ditulis oleh Widodo Sihotang. Subscribe, like, komen dan share, bantu kami kembangkan channel ini.